Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Marilah kita hari ini kita belajar pembelajaran berbahasa Indonesia. Sebelum belajar kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, Mupul Bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, yaitu hak dan kewajibanku di sekolah. Materinya kalimat penyelesaian dan kalimat saran. Menemukan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran dalam teks atau dalam wacana atau dalam bacaan. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu masalah. Kalimat saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, atau ada baiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dalam wacana dengan seksama. Bagaimana jika suatu kalimat masalah tidak ada dalam kalimat penyelesaian dan kalimat sarannya? Itu perlu kita baca dulu dengan seksama. Kita baca dulu dengan seksama, ya. Setelah itu permasalahan kita ditemukan, kita akan dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan. Ya, jadi tergantung kita memberikan pendapatnya itu bagaimana. Coba lihat, ini ada sebuah gambar anak yang sedang sakit, ya. Dari contoh gambar kita dapat mengambil masalahnya, kalimat penyelesaian dari masalah yang ada di gambar, dan kalimat saran untuk yang ada di dalam gambar tersebut. Kalimat masalahnya yaitu tubuh Dedek mudah terserang penyakit. Ini kalimat masalahnya. Kalimat penyelesaian masalah itu apa? Makan makanan bergizi, makan dan minum secara teratur, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Kalimat sarannya yaitu Dede sebaiknya menjaga tubuhnya agar selalu sehat, tidak mudah sakit, dan fokus dalam belajar. Itu yang bisa kita ambil ya dari gambar yang tadi. Sekarang kita akan menentukan kalimat penyelesaian, kalimat masalah, dan kalimat saran dari sebuah cerita rahasia anak pintar. Ini perlu kita baca dulu semuanya ya. Setelah dibaca, kamu pasti akan menemukan mana sih kalimat masalahnya, mana sih kalimat penyelesaiannya, dan mana sih kalimat sarannya. Ini kita baca, yuk kita baca sama-sama. Bacanya dalam hati. Ya, kamu sudah membacanya ya. Nah, dari kalimat atau wacana rahasia anak pintar, kita bisa menemukan kalimat masalah. Ternyata kalimat masalahnya itu adalah semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Itu kalimat masalahnya ya. Nah, jika ingin pintar, inilah rahasianya. Ya, itu apa? Nah, ini dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah belajar dan membaca, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada guru jika tidak mengerti, atur juga waktu belajarmu dengan baik, tidak selalu bermain handphone, dan bertemanlah dengan banyak orang. Itu apa? Termasuk dalam apa? Yuk kita lihat. Ternyata itu semua masuk dalam kalimat
penyelesaian dari masalah, ya. Jadi dari kalimat penyelesaian ini kita bisa mengerti bahwa seseorang jika ingin pintar, dia harus mendengarkan penjelasan guru dan melakukan tugas-tugas lainnya. Jadi kalimat sarannya apa? Iya, kalimat sarannya, jika ingin pintar, kamu harus rajin belajar, gunakan waktu sebaik mungkin, dan selalu menyimak penjelasan guru jika gurumu mengajarmu di sekolah. Itu kalimat sarannya, ya. Semua ngerti ya? Itu jadi ada kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan kalimat saran. Menyatakan kalimat saran secara lisan. Untuk menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Ya, jadi harus kita tahu kalau masalahnya apa. Nah, setelah itu kita bisa menunjukkan kalimat saran yang disampaikan dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Simaklah wacana berikut. Nih kalian baca dulu seluruh wacananya. Nanti kalian bisa menentukan juga kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan kalimat sarannya. Yuk baca dalam hati ya. Nah, dari situ kita bisa nih menentukan kalimat sarannya. Sebaiknya siswa membuat jadwal piket di kelas. Warga sekolah tidak membakar sampah tapi menguburnya. Warga sekolah tidak merokok di dalam lingkungan sekolah. Ada tempat sampah di setiap kelas. Itu kalimat saran dari wacana yang kita baca ini, ya. Kenapa? Karena di sini ada masalah, itu bagaimana cara siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Itu masalahnya. Dan diberilah saran ini, ya. Menulis kalimat saran dari permasalahan dalam teks. Di dalam teks tidak hanya terdapat satu masalah, tapi bisa beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Kalimat permasalahan dan kalimat saran diucapkan menggunakan kata-kata baku bahasa Indonesia. Menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Setelah menyimak teks bacaan, kita dapat menuliskan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram dengan menggunakan kalimat efektif dan kata-kata baku. Contoh penulisan masalah dalam bentuk peta pikiran. Ini masalahnya adalah teman Ale berbicara keras. Nah, saran 1, Ale seharusnya menegur temannya karena berbicara terlalu keras. Saran kedua, Ale sebaiknya menjelaskan jika suara temannya mengganggu sekitar. Saran yang ketiga, Ale hendaknya menasehati temannya untuk bicara di tempat lain. Jadi jangan di situ ya, suaranya keras. Ale sebaiknya memberi isyarat agar temannya berbicara lebih pelan. Nah, itu ada 4 saran dari satu masalah yang dibentuk dalam peta pikiran. Bisa kan anak-anakku ya buat peta pikiran seperti ini ya. Jadi masalahnya di tengah ya, dan pinggir-pinggirnya adalah saran-sarannya. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Kalimat saran dapat muncul setelah ada kalimat masalah. Jadi ada masalah dulu baru ada saran ya. Kalimat saran dapat dituliskan berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan. Kita dapat mengamati permasalahan tersebut dan membuat kalimat saran untuk menyelesaikannya. Jadi ada masalah, ada kalimat masalah, baru kalimat sarannya yang ada. Demikian pembelajaran kita. Kita lanjutkan dengan latihan yang ada di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.